Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya, insyaallah kita belajar kembali, melanjutkan pelajaran kita setelah kemarin satu pertemuan kita libur karena hari tasyrik ya. Dan mohon maaf ini agak molor waktunya karena baru pulang ini ya. Karena semester baru ya, jadi ada kegiatan ngajar habis zuhur. Baik, insyaallah kita masuk kepada tanda khafat ya. Kita sudah belajar tanda rafa' itu apa saja, tanda nasab itu apa saja. Nah, sekarang insyaallah kita masuk kepada tanda khafat. Khafat di sini maksudnya jar ya. Sebentar. Ya, rafa' itu ada 4. Ada dhammah, wawu, alif, dan nun. Tanda aslinya dhammah, selebihnya tanda far'iyah. Kalau nasab ada 5, lebih banyak. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, yang kelima nun. Tanda aslinya fathah, selebihnya far'iyah. Sudah kita bahas masing-masing bagaimana contoh-contoh dan jenis kata apa saja yang punya tanda tersebut ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanda khafat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Walil khafdi salasu alamatin. Khafat memiliki 3 tanda. Khafat di sini jar ya. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Yang pertama kasrah, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Baik, kasrah tanda khafat di sini itu lebih sedikit dibanding rafa dan nasab. Salah satu alasannya adalah karena kalau rafa di situ ada isim ada fiil ya. Ada isim dan fiil. Begitu juga nasab ada cek nyambung nggak nih? Nyambung Ustaz. Ada Ustaz. Nyambung ya? Iya. Oh gitu. Saya pakai hotspot HP ini. HP-nya agak ini apa? Pemberitahuan nggak ada koneksi. Oh, terputus. Baik. Ya, jadi kalau rafa di situ ada isim ada fiil. Begitu juga nasab ada fiil dan isim. Tapi kalau khafat karena dia khusus isim, maka dia lebih sedikit. Ya, gitu. Kalau jazm juga sama, lebih sedikit lagi. Atau sama, 3 juga gitu ya. Jadi kalau khafat pembahasan isim saja, nggak ada fiil di sini. Baik, kembali ke sini. Kembali ke tanda khafat ada 3, ada kasrah ya dan fathah. Dan 3 ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama asliyah, yang kedua far'iyah. Kasrah itu tanda aslinya, tanda khafat. Jadi orang kalau sudah khafat itu udah pikirnya kasrah aja gitu ya. Terus yang iya dan fathah ini termasuk tanda far'iyah. Baik. Kapan kasrah menjadi tanda bagi jar atau khafat? Nah, di sini kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala, fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasatin wadi'ah. Maka adapun kasrah menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Nah, jadi ada 3 jenis kata yang kalau dia majrur atau khafat, maka dia majrurnya pakai kasrah. Apa itu? Yang pertama adalah fil ismil mufradil munsharif, yaitu isim mufrad tapi yang munsharif. Nanti kita bahas. Wa jam'i taksiri al munsharif. Yang kedua adalah jamak taksiri yang munsharif. Wa jam'il muannats salimi, dan yang ketiga adalah jamak muannats salim. Ada 3. Salah satu ini kita bahas yang satu ya. Baik, jadi tempat yang pertama adalah isim mufrad yang munsharif. Kita sudah tahu pembahasan isim mufrad itu apa definisinya di pembahasan alamat rafa sudah, begitupun alamat nasbi sudah. Di sini kita sedikit mengulang definisinya, apa itu ma laisa musannan wala majmu'an wal mulhaqan bihima
wala minal asma'il khamsati. Yaitu isim yang bukan musanna, bukan jamak, juga bukan pula yang diikutkan ke dalam musanna dan jamak. Juga bukan termasuk isim yang 5. Oke, jadi isim mufrad ya. Atau yang sering kali yang kita dengar adalah isim mufrad itu isim yang menunjukkan satu ya, tunggal. Oke. Tapi di sini penulis Al-Ajrumiyah menambahkan qaid, menambahkan satu kriteria yaitu munsharif. Apa itu munsharif? Munsharif itu artinya isim yang boleh menerima tanwin. Ya. Karena isim mufrad itu ada dua. Ada isim mufrad yang munsharif, ada isim mufrad yang ghairu munsharif. Isim mufrad yang munsharif itu adalah isim mufrad yang boleh ditanwinkan. Kalau isim ghairu munsharif itu isim mufrad yang tidak boleh ditanwinkan. Kenapa perlu dibedakan di sini? Karena kalau isim mufrad yang munsharif dia tanda jarnya itu adalah kasroh. Sementara tanda isim mufrad yang ghairu munsharif yang tidak boleh ditanwinkan itu nanti tandanya adalah fathah yang ketiga, ya. Yang sudah selesai jilid 1 Durusul Lughah selesai itu materi terakhir 323 ya. Oke. Jadi isim mufrad yang munsharif yang menerima tanwin. Karena kalau yang ghairu munsharif nanti pembahasannya ketiga, tanda ketiga itu fathah ya. Oke, contohnya bagaimana? Di sini ada 4 contoh yang kita hadirkan ya. Yang pertama, salamtu alal ustadzi. Saya mengucapkan salam kepada ustadz. Baik. Salamtu ini fi'il madhi, tu-nya itu fa'il, huruf ta-nya. Alal ustadzi itu jar dan majrur. Baik. Poin kita di sini adalah kata al ustadz. Nah, ustadz kalau kita i'rabkan begini. Al ustadzi ismun majrurun bi'ala. Itu adalah isim majrur disebabkan karena ala menjarkan ya. Wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Kurang fi akhirinya nih. Yang sudah di apa namanya di print itu bisa ditambahkan ya. Dan tanda jarnya adalah kasrah zahir. Kenapa bisa kasrah zahir? Karena al ustad masih isim mufrad dan dia munsharif. Begitu ya. Jadi kasrahnya adalah zahirah. Bisa nggak kasrahnya muqaddarah? Bisa. Nah, yang 3 ini selebihnya nih. Contoh lain misalkan, salamtu 'alal fata. Saya mengucapkan salam kepada seorang pemuda. Nah, di sini salam itu sama kayak tadi seperti di atas, fi'il dan fa'il. 'Alal fata jar wal majrur. Bagaimana cara kita i'rabkan? Maka kita katakan al fata ismun majrurun bi 'ala. Adalah isim majrur disebabkan karena kata 'ala. Dan 'ala ini termasuk huruf jar yang menjadikan kata setelahnya dibaca majrur. Wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu 'alal alifi. Dan tanda jarnya adalah kasroh muqaddarah pada huruf alif. Yang mana huruf alifnya? Yang huruf alif setelah huruf ta itu. Ya, alifnya itu namanya disebut alif bengkok namanya. Atau alif keong ya. Orang-orang nyebutnya beda-beda ya. Baik, nah di situ salam tu alal fata. Jadi fata di situ dia majrurnya itu pakai kasroh tapi muqaddarah pada huruf alif tersebut. Kenapa bisa nggak nampak kasrohnya? Lita azuri, karena mustahil, karena ada uzur. Karena yang namanya fa alif itu nggak mungkin berharokat, ya nggak mungkin berharokat. Maka dia tanda jarnya itu kasarnya nggak kelihatan seperti itu. Jadi ta'azur, ada uzur begitu ya maksudnya. Baik, ini kasrohnya yang muqaddarah tapi karena ta'azur. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Insyaallah jelas ya. Baik. Selanjutnya, salamtu 'alal qadhi. Saya mengucapkan salam kepada seorang qadhi. Nah, di sini sama salam tu fil madi dan fa'ilnya. 'Alal qadhi jar wal majrur. Nah, di sini al qadhi termasuk isim mufrad yang munsharif nih. Bagaimana cara kita i'rabkan? Kita i'rabkan begini, al qadhi itu al qadhiyah itu ya, itu sukun itu.
Al-qadhi ismun majrurun bi'ala. Dia adalah isim majrur disebabkan karena ala. Wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu 'alal ya. Dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah pada huruf ya. Al-qadhi itu kan yang sukun ya. Jadi tanda jar itu kasrah yang enggak kelihatan pada huruf ya. Kenapa tidak bisa muncul kasrah pada huruf ya? Listiqali karena berat diucapkan. Ya, karena berat diucapkan. Sebenarnya bisa salam tu alal qadhi bisa. Alal qadhi bisa. Ya-nya itu dikasrahkan. Cuma berhubung orang Arab sulit untuk mengucapkan kata itu, ya, jadi qadhi itu agak sulit, maka untuk diringankan untuk meringankan cara pengucapannya, maka ya-nya itu disukunkan al qadhi gitu ya. Jadi sebenarnya bisa. Cuma karena berat maka dia tidak apa disukunkan. Jadi karena sikol. Beda dengan al-fatah karena memang nggak nampak memang nggak bisa memang ada uzur gitu ya. Begitu. Nah ini yang ujungnya huruf ya. Atau nama lainnya isim maqsur, isim manqus namanya. Kalau al-fatah itu isim maqsur. Baik. Contoh yang lain misalkan salam tu ala abi, saya mengucapkan salam kepada ayahku. Nah, di sini salam tu sama fil madhi fa'ina ala abi jar wal majrur ya mutakallim itu mudhafun ilaih. Di sini fokus kita adalah abi. Abi ini termasuk isim mufrad yang munsharif. Dia boleh tanwin abun, aban, abin bisa. Tapi bagaimana cara kita mengi'rabkan kata abi di sini? Kita katakan abi ismun ya abi ismun majrurun bi ala. Dia adalah isim majrur disebabkan karena ala sebelumnya. Wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim. Dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakallim, yaitu huruf ba, ya. Jadi sebenarnya apa namanya? Jadi tanda kasrahnya tanda jar itu adalah kasrah muqaddarah pada sebelum huruf ya mutakallim. Jadi ba-nya itu kasrah. Cuma di sini ada khilaf ya. Ada yang mengatakan ulama kasrah di sini zahirah dong. Jadi kasrahnya zahir karena kelihatan ba itu kasrah. Tapi menggunakan itu kasrahnya kasrah muqaddarah. Kenapa alasannya? Karena kalau seandainya salam tu ala abinya kita hapus, tetap abi bacanya. Jadi kasrah tersebut bukan majrur karena ala bukan, tapi memang bentuknya seperti itu. Karena huruf ya setelahnya itu yang mutakallim menuntut huruf sebelumnya dibaca kasrah gitu, ya. Jadi di sini ada khilaf di sini ada yang mengatakan kasrahnya itu zahira, ada yang mengatakan muqaddarah. Karena kalau kita hilangkan salam tu ala tetap dibaca abi gitu, enggak ngaruh ada ala ataupun tidak gitu, ya. Jadi ismun majrurun di ala wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim. Dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah pada huruf sebelum yang mutakallim. Kenapa bisa nggak nampak li harakatil munasabah? Karena untuk menyesuaikan harokatnya. Kalau ya sukun, pasangannya kasroh, nggak bisa yang lain. Gitu ya. Nah ini tanda jar khafat yang pertama. Insya Allah pekan depan ke selanjutnya kita langsung dua. Jama taksir munsharif dan juga jama muannats salim insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin ini saja untuk pertemuan kita di sore ini. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya membahas apa namanya tanda khafat ya. Ini saja. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan ya semuanya. Baik.